Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana ingin memaparkan hasil dari kerja saya, yaitu mengenai pencegahan penanganan cedera olahraga dalam cabang olahraga bola voli. Sub yang pertama yaitu cedera dalam cabang olahraga bola voli. Yang kedua yaitu dominasi cedera pada bola voli. Yang ketiga yaitu hasil observasi, keempat kesimpulan, dan yang kelima yaitu rekomendasi penanganan cedera. Yang pertama yaitu cedera dalam cabang olahraga bola voli. Memainkan suatu cabang olahraga secara terus-menerus dapat menyebabkan cedera berlebihan pada bahu, lutut, dan area tubuh lainnya. Rutinitas latihan yang bervariasi dengan waktu istirahat yang tepat membantu mencegah cedera pada atlet bola voli yang berlebihan. Nah, ini beberapa yang paling sering umum terjadi yang dialami atlet bola voli, yaitu cedera bahu, cedera lutut, kesleo, jari tangan, ada juga ankle, dan masih banyak lainnya. Jadi itu adalah cedera yang sering dialami pada atlet bola voli. Dominasi cedera pada cabang olahraga bola voli ini menggunakan 5 jurnal. Untuk jurnal yang pertama yaitu dari hasil diagram di atas didapatkan bahwa dari total 34 jumlah pemain voli putri didapatkan bahwa jumlah cedera yang sering terjadi yaitu didapatkan pada cedera bahu sebanyak 56,7% dengan jumlah 17 orang pemain. Dan cedera paling sedikit yaitu cedera terjadi pada cedera pinggang sebanyak 3,3% dengan jumlah 1 pemain. Maka dari hasil studi tersebut dapat disampaikan bahwa cedera yang terjadi pada bahu merupakan cedera yang sering terjadi. Jadi di sini untuk jurnal yang pertama yaitu dominasinya cedera bahu. Sedangkan jurnal yang kedua yaitu dari aspek cedera yang paling sering dialami atlet pada tim atlet bola voli putra IKI PGRI Bali adalah cedera memar dan kesleo. Diperoleh 52% skala tergolong cukup kuat. Ini untuk jurnal yang kedua. Jadi dominasinya yaitu memar dan kesleo. Nah, untuk jurnal yang ketiga yaitu dari hasil survei yang dilakukan pada atlet bola voli junior putri Kota Medan, bahwa cedera yang sering terjadi pada bagian tubuh atlet dapat dilihat pada diagram 44, 45, dan 46 di atas dengan hasil presentase bagian jari tangan yaitu 57,1% dan lutut kaki yaitu 51,4% dapat dikategorikan skala yang cukup karena lebih dari 40% dari 14 responden. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu di sini dominasinya jari tangan. Sedangkan yang keempat yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan macam cedera, angka tertinggi dalam cedera akut terjadi pada 12 dari 25 atlet bola voli PPL Jawa Tengah dengan presentase tertinggi yaitu 48% dengan kategori sangat tinggi. Ini jurnal yang keempat yaitu dominasinya akut. Akut adalah cedera yang berulang-ulang atau cedera yang sebelumnya pernah terjadi dan kemudian kayak di bagian itu kayak terulang lagi, kayak terjadi cedera lagi. Untuk jurnal yang kelima yaitu dari hasil survei yang dilakukan pada atlet bola voli junior Putri Bank Jatim bahwa cedera yang sering terjadi pada bagian tubuh atlet dapat dilihat pada diagram 44, 45, 46 di atas dengan hasil presentase bagian jari tangan sebanyak 57,1% dengan lutut kaki sebanyak 51,4% dapat dikategorikan pada skala yang cukup karena lebih dari 40% dari 14 responden. Nah, untuk jurnal yang kelima ini
Hasilnya sama persis dengan jurnal yang ketiga. Nah, ini dari jumlah respondennya yaitu 14 dan hasilnya jari tangan dan lutut kaki 57,1% dan 51,4%. Namun yang membedakan yaitu di sini penelitiannya juga beda, tahunnya beda, dan sampelnya itu beda. Nah, untuk 5 jurnal ini yaitu diantaranya 2 jurnal memiliki kesamaan, yaitu dominasinya jari tangan. Lanjut, untuk hasil observasi di sini ada mantan atlet dan atlet. Yang pertama mantan atlet dulu kita bahas. Mantan atlet nama Rojurnias A, usia 20 tahun, sekolah yaitu dia alumni SMKNU Kaplongan. Nah, untuk prestasi tertinggi yaitu dia pernah ikut Porda 2019 Gor Sport Center Piala Bupati Cup. Nah, jadi dia tuh terjun jadi atlet bola voli karena mengikuti ekstrakurikuler di SMKNU Kaplongan. Kenapa dia dikatakan mantan atlet? Karena saat ini kan dia udah lulus dan udah kerja juga. Jadi selama dia kerja, udah lulus dari sekolahnya, dia tuh udah kayak nggak pernah latihan lagi, udah nggak pernah bermain bola voli lagi. Jadi dia dikatakan mantan atlet. Sedangkan untuk atletnya di sini yaitu ada Freddy Altafadli, usianya 17 tahun, sama dia sekolah di SMKNU Kaplongan, prestasi tertinggi yaitu Porsemanas. Nah, dia juga terjun di bola voli itu karena ikut ekstrakurikuler di SMKNU Kaplongan, jadi sama. Nah, untuk hasil keduanya yaitu untuk mantan atlet sendiri, dominasi cedera yang sering dialami pada satu wawancara yaitu dia mengatakan bahu, sedangkan atlet Freddy Altafadli yaitu mengatakan dominasi cederanya pada satu wawancara dia mengatakan jari tangan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari mantan atlet. Dari hasil observasi wawancara terhadap mantan atlet, dominasi cedera pada cabang olahraga bola voli yaitu bahu, sedangkan pada atlet yaitu dari hasil observasi wawancara terhadap atlet, dominasi cedera pada cabang olahraga bola voli atau yang sering dialami yaitu jari tangan. Nah, sedangkan menurut jurnal, dari hasil jurnal yang telah dikumpulkan yaitu sebanyak 5 jurnal, dominasi pada cedera pada cabang olahraga bola voli yaitu jari tangan. Kesimpulannya yaitu dari hasil observasi dan jurnal hanya ada salah satu saja yang terdapat kesamaan yaitu antara jurnal, hasil dominasi dari jurnal dan dominasi dari atlet. Sedangkan untuk mantan atlet dengan jurnal yaitu tidak memiliki kesamaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu rekomendasi penanganan cedera. Rekomendasi untuk penanganan cedera yaitu metode RICE. RICE yaitu yang pertama rest, ice, compression, dan elevation. Untuk rest sendiri, segera diistirahatkan bagian yang cedera. Sementara ice yaitu lakukan kompres dingin pada bagian yang cedera. Dan compression yaitu balut pada daerah yang mengalami cedera menggunakan kayak perban, pembalut, atau yang lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu elevation dilakukan dengan cara meninggikan bagian yang cedera. Nah, sedangkan kalau upaya menggunakan obat-obatannya yaitu menggunakan obat semprot dengan tujuan untuk menghilangkan rasa nyeri atau kayak merelaksasikan otot yang tegang. Nah, mungkin cukup sekian yang
yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.